Baik, kita lanjutkan dialog kita di Kabar Petang. Saya ingin ke Kang Bima. Kang Bima, ini ketika kita melihat ada beberapa perkara ya yang ada di MK ini ya, 309 perkara. Nah, kenapa memilih di tanggal 15 sampai 20 Februari? Alasan kuatnya apa, Kang Bima? Bukan memilih, tetapi memang ada landasan hukumnya. Baik. Ada tahapan-tahapannya. Jadi kan nanti MK tanggal 5 itu memutuskan, misalnya ya, oke, daerah Kabupaten A ini tidak lanjut perkaranya karena itu pemenangnya dinyatakan menjadi kepala daerah terpilih, kira-kira begitu. Nah, dari situ ada waktu lagi, 3 hari dikirim kemudian oleh MK ke KPU untuk kemudian diproses, paling lama juga sekitar 3 hari. Dari KPU kemudian dikirim lagi ke DPRD. DPRD 3 hari juga. Nah, kemudian DPRD kemudian mengirimkan usulan kepada pemerintah, kepada Kemendagri, untuk kemudian juga diproses, dan untuk gubernur dikirim ke pemerintah pusat gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Itu ada angka maksimalnya gitu ya. Jadi ada 3 hari, kemudian kalau DPRD-nya tidak menetapkan dalam waktu 5 hari, maka diambil oleh pemerintah. Kemudian Kemendagri mengirimkan ke Presiden. Ada jangka waktu maksimal 20 hari untuk Presiden kemudian menetapkan gitu. Jadi bukan tanggal yang kita pilih, tapi perkiraan waktu saja. Artinya bisa lebih lambat dan bisa lebih cepat. Tapi bisa lebih cepat kalau misalnya begini, kalau ketika MK memutuskan dismisal tanggal 5, langsung disambut hari itu juga oleh KPU. KPU-nya langsung berkumpul dan menetapkan. Ketika MK memutuskan dan mengupload keputusan itu secara resmi, kemudian dijadikan landasan bagi KPU untuk menetapkan paslon terpilih, dan besoknya KPU mengirimkan ke DPRD. Nah, kalau DPRD besoknya langsung bersidang juga, berarti cuma makan waktu 2 hari. Tinggal kemudian prosesnya adalah di Kemendagri. Nah, Kemendagri pun bisa saja mempersingkat begitu. Jadi ini range waktunya tadi. Bisa lebih cepat? Paling cepat bisa 5 hari, tetapi paling lambat tadi bisa lebih dari 20 hari. Kang Wamen, tapi ini kan ada kekosongan juga di kepala daerah. Artinya ada sisi hal yang krusial yang seharusnya dilakukan kepala daerah secepat mungkin. Nah, ada yang mengusulkan bagi yang tidak bersengketa segera saja dilantik gitu. Tidak perlu lagi menunggu MK menyelesaikan semua yang sedang bersengketa. Ya, itu yang kita putuskan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu sudah kita putuskan di tanggal 6. Bagi yang tidak bersengketa akan kita lantik dulu. Karena kalau menunggu yang lain itu akan lebih lama lagi. Tetapi kemudian MK kan mengeluarkan keputusan bahwa pembacaan keputusan dismisal itu dipercepat. Sehingga jangka waktunya hanya bisa 2 minggu tadi. Apalagi kalau bisa dipercepat, misalnya keputusan itu hanya 7 hari, berarti jeda waktunya antara tanggal 6 dan keputusan dismisal itu bisa lebih cepat lagi. Jadi mungkin selisih seminggu saja. Nah, karena itu saya kira sangat wajar, walaupun agak lambat seminggu 2 minggu, tetapi kemudian ada sekitar 500 kepala daerah yang dilantik serentak. Artinya masa jabatannya sama, pilkadanya pun serentak. Ini sesuai dengan filosofi keserentakan begitu. Jadi ada 296 yang tidak digugat gitu ya, dan ada 249 yang digugat di MK. Katakanlah di 249 ini 80%-nya saja, artinya sekitar 200. Jadi hampir 500 nanti yang akan serentak dilantik. Nah, 500 kepala daerah ini kan mayoritas itu ya. Itu nanti akan dilantik bersamaan dan jabatannya periodenya akan sama, pilkadanya pun akan sama. Ini lebih dekat lagi ke prinsip keserentakan tadi. Begitu kira-kira. Jadi ini landasannya kenapa kita cenderung menunggu saja keputusan dismisal daripada mendahulukan yang tanggal 6 yang tanpa gugatan tadi begitu. Demi prinsip keserentakan. Ya, Pak Wamen, tapi yang ingin kita tahu gini, kalau ini tidak dilakukan secara serentak, apakah ada undang-undang pilkada yang dilanggar atau ya ini keputusan dari pemerintah saja dibuat serentak? Keputusan MK juga seperti itu. Keputusan MK itu menyatakan bahwa pilkada hasil kepala daerah hasil pilkada serentak itu juga dilakukan pelantikan secara serentak kecuali yang oleh MK diperintahkan untuk pemilihan ulang, pilkada ulang, atau pemungutan suara ulang begitu. Nah, tapi kan ini jumlahnya tidak banyak. Yang mayoritas tadi, yang sekitar 500 tadi, kemungkinan
ya itu bisa dilakukan keserentakan. Baik. Gitu kira-kira. Baik, Mas Arya, apa kira-kira yang bisa dilakukan Komisi 2 DPR kalau misalnya kita mengingat memang akan ada terjadi kekosongan gitu ketika kita masih menunggu putusan dari MK juga dan juga nanti akan ada pelantikannya, tapi kan ada kekosongan yang terjadi. Yang pertama bahwa DPR atau Komisi 2 memang mendengar informasi ini dari media ya, dan saya secara pribadi kemarin telepon sama Mas Wamen tentang apa yang sebenarnya keputusan MK itu yang bisa kita tindak lanjuti di dalam keputusan politik di DPR. Ya. Yang jelas secepat mungkin minggu depan kita akan ada rapat lagi dengan Kemendagri untuk membicarakan penundaan yang kita sepakati tanggal 6 akan diundur sesuai proses tadi kalau masukan dari Kang Bima Arya sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20. Kenapa sih kita butuh secepat mungkin? Waktu itu antara pemerintah dan DPR clear ini, klop ya. Sudah sepakat bahwa ikan cepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Bagusnya di mana? Ya tadi bahwa keinginan kita ada sinkronisasi program. Ini pemerintah pusat sudah ada penyerapan APBN yang filosofinya waktu itu ada keserempakan itu adalah satu siklus anggaran antara pusat dan daerah. Nah kalau di pemerintah pusat sudah jalan, misalnya saja soal program prioritas pemerintah mengenai makan gizi gratis itu ya, makan siang gratis itu ya. Kalau di sini belum ada legitimasi gubernur atau bupati yang punya legitimasi formal kuat, masih PJ, kepala dinasnya juga masih mikir, bisa-bisa aku ini sudah nggak akan jadi kepala dinas lagi untuk periode berikutnya. Hal-hal yang semacam ini menjadi instabilitas hal yang terkait anggaran bisa, kemudian di politik juga bisa. Terus terang eksesnya misalnya, banyak kepala daerah yang sudah selesai tidak akan menjabat lagi, tapi sekarang masih menjabat, ini banyak melakukan mutasi. Mutasi-mutasi dan itu disampaikan oleh Mendagri sendiri untuk segera menyetop bagaimana tidak terjadi mutasi-mutasi dalam masa transisi ini. Hitungannya tinggal hari ya. Hitungannya hari, tapi mengubah posisi-posisi strategis yang ada. Ini eksesnya berbahaya. Kemudian daya serap anggaran. Beberapa serapan anggaran kemarin kedeteksi ada proyek-proyek yang fiktif. Masalah lagi. Bermasalah lagi. Jadi saya kira percepatan ini menjadi sesuatu yang bagus buat rakyat, buat pemerintah daerah. Kemudian sinkronisasi dengan pemerintah pusat, harmonisasi anggaran terutama bagaimana orkestrasi keserempakan dari 508 kabupaten kota dan 38 provinsi ini, walaupun tadi dikatakan bahwa yang sengketa di Mahkamah Konstitusi juga tidak kurang dari masih sekitar ya mungkin 150-200-an ya. Ini kita tunggu. Tapi harapan kita besok kita akan rapat kembali supaya 15 sampai 20 perhitungan dari Mendagri ini lebih tepat, tidak meleset lagi. Kita sama-sama nantikan ya, tunggu rapat kelanjutannya. Tapi yang menarik ya, ikan cepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus buat rakyat. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Arya Bima dan terima kasih. Kang Wamen juga terima kasih banyak telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua. Dan satu hal, pelantikan nanti akan bersama-sama di Istana Negara oleh Presiden. Baik, terima kasih informasinya. Sekali lagi, 2 pekerja proyek perbaikan pipa air Purwakarta tertimbun tanah galian saat melakukan pekerjaan perbaikan di Jatiluhur, Purwakarta. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi.